bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pujaniyanang etang manggalamuttamanti. Yang termuliakan Auso Ratana Wiro, yang saya hormati para Romo dan Ramani Pandita, para ibu, bapak, dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sungguh dipuji oleh para bijaksanawan, para Romo, para ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, dengan penuh keyakinan, dilandasi dengan pengertian benar sesuai Dhamma, telah melakukan berbagai macam bentuk perbuatan baik atau kebajikan yang secara khusus pada malam hari ini ditujukan kepada para mendiang papa atau mama atau ayah atau ibu, kong atau mak atau para leluhur masing-masing, yang tentu kebajikan yang telah dilakukan ini sangat berarti, sangat bermanfaat untuk diri sendiri, untuk wihara, dan lain-lainnya. Nah, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, pada tiap-tiap kali melakukan patik dana atau melakukan sembahyang kepada para leluhur masing-masing, pada saat ini juga para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian telah melakukan puja, telah melakukan penghormatan. Menghormat kepada orang yang patut dihormati. Saya mengutip di dalam Manggala Sutta. Pujaniyanang etang manggalamuttamang. Menghormat kepada yang patut dihormati, itulah berkah utama. Siapa saja yang patut kita hormati? Yang pertama adalah Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Kemudian para arahat, lalu ayah ibu atau papa mama kita, atau juga para guru, para ibu guru. Ya, kalau Sang Buddha sudah tidak ada, para arahat sudah tidak ada, yang walaupun demikian kebajikan beliau tak lekang oleh waktu. Dan oleh karena beliau telah membabarkan Dhamma, menunjukkan Dhamma yang demikian sangat bermanfaat untuk kita, kita patut untuk menghormat Guru Agung yang sangat berjasa. Demikian pula papa mama kita, beliau adalah sangat berjasa. Maka kita patut menghormati. Di dalam puja atau melakukan penghormatan itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah disebut sebagai amisa puja, memuja dengan barang. Pada umumnya lilin dupa bunga di altar, menghormat Guru Agung, para arahat. Nah, kemudian sering juga disebut sebagai
puja dana. Puja dana khusus untuk memuja atau menghormat kepada orang yang lebih tua atau orang yang bijaksana. Misalnya memuja kepada guru agung atau juga para siswa beliau, itu sering menggunakan kata puja dana, bukan amisa puja lagi. Ya, kalau amisa puja itu adalah barangnya, memuja dalam bentuk materi. Ada yang disebut sebagai patik-patik puja. Setelah memuja ya pada malam hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mempersembahkan berbagai macam persembahan ini. Ya, di altar ada lilin dupa bunga. Lalu di altar leluhur bermacam makanan. Memuja dalam bentuk materi tetapi itu juga diiringi dengan praktek. Praktek memberi kepada orang tua, memberi kepada kong atau emak, buyut dan lain sebagainya ya. Dalam bahasa masing-masing. Ada buyut, ada jangga, kalau di Jawa ya, ada buyut, ada jangga, ada utek-utek gantung siwur atau apa itu ya. Sampai ke atas. Mamanya papa punya mama ya, kong ya. Nah, kemudian mak ya, mak terus sampai ke atas. Kita tidak bisa menghitung berapa banyak leluhur kita. Sangat banyak. Nah, maka selain kita melakukan puja dalam bentuk materi, dalam bentuk makanan maupun bunga, makanan dan lain minuman dan lain sebagainya, kita juga melakukan kebajikan yaitu doa. Ya, mendoakan dengan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan tadi itu, ya kita mendoakan kepada sanak famili, kepada para leluhur yang telah meninggal. Di dalam Dhamma dikatakan puja dalam bentuk praktek atau patik-patik puja itu nilainya tinggi. Atau juga dikatakan lebih tinggi daripada hanya memuja dalam bentuk persembahan lilin dupa bunga misalnya. Yang walaupun itu juga kebajikan. Ya, ada kebajikan yang lebih tinggi nilainya, yaitu dalam bentuk praktek dhamma. Nah, praktek dhamma yang bisa dilakukan diantaranya adalah oleh karena kita atau para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian punya orang tua, maka kita punya kewajiban kepada orang tua. Ini dikhotbahkan oleh Guru Agung di dalam Si Galowada Sutta. Kita punya 5 kewajiban kepada orang tua. Yang pertama, sebagai anak punya kewajiban untuk membantu orang tua. Orang tua kita patut dibantu. Sekalipun barangkali orang tuanya lebih kaya, lebih mampu dari anaknya barangkali ya, tetap kita harus bantu dalam bentuk tenaga. Sekalipun tidak bisa membantu dalam bentuk materi, kita bisa membantu dalam bentuk tenaga. Dan sekalipun orang tua lebih kaya dari anaknya, suatu saat orang tua akan mengalami lemah fisik. Ya, fisik kan lama-lama menjadi makin tua. Perlu bantuan dari anak-anaknya. Ya, tentu anak-anak yang berbakti akan membantu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan penuh cinta kasih. Tidak hanya mengharapkan imbalan semata atau mengharapkan bayaran. Nah, kemudian anak mempunyai kewajiban untuk merawat orang tua. Ya, di mana kita punya orang tua harus kita rawat baik-baik. Seperti ketika dulu kita masih kecil dirawat dengan sangat hati-hati oleh orang tua. Kalau ketika kita kecil
Misalnya buang air kecil maupun buang air besar, ada yang mengatakan itu diibaratkan seperti permata. Ada begitu ibu-ibu ya? Ada seorang ibu ini, suatu saat naik pesawat. Ketika di dalam pesawat anaknya ya maaf ya, buang air besar. Kemudian kotorannya itu dilipat, dibungkus baik-baik, dimasukkan dalam tas. Bukan hanya HP dan perhiasan yang masuk dalam tas. Kotoran anaknya pun masuk tas. Seperti barang berharga. Nah itu orang tua. Nah bagi kalau anak-anak gimana? Misalnya orang tuanya suatu saat kebelet, lalu di pesawat. Anak-anaknya gimana? Maukah masukkan ke dalam tas? Mau enggak? Belum tentu mau. Itu orang tua pengorbanannya luar biasa. Ya, maka kita patut merawat dengan baik. Ya, kalau kita membantu dengan baik, merawat dengan baik, suatu saat ketika kita tua, karena kita juga tidak akan terhindar dari usia tua, suatu saat kita akan dirawat oleh anak-anak. Tapi kalau kita punya orang tua, lalu kita tidak berbakti kepada orang tua, suatu saat dilihat oleh anaknya, oleh anak kita melihat orang tuanya tidak berbakti kepada orang tua atau pada kong atau maknya, nanti niru, ngikut. Ah, bapak saya dulu juga tidak berbakti kepada kong. Saya sekarang ngapain berbakti kepada papa. Nah, balas, ada istilahnya itu hukum balas membalas, itu namanya hukum karma. Ya. Ada orang tua yang karena salah asuh anaknya menjadi anak durhaka. Ada itu tidak sedikit anak justru membunuh orang tuanya. Wah, dulu itu ada berita heboh di kota lain itu ya, di provinsi lain. Ada seorang anak karena sering dimanja, minta apapun dikasih, dituruti, bahkan sampai kuliah di luar negeri, kemudian punya pacar, sudah punya pacar lalu suatu saat kebutuhannya makin banyak, suatu saat minta uang kepada papanya, enggak diberi karena orang tua berpikir uangnya kok cepat habis, jangan-jangan disalahgunakan. Anaknya marah, kemudian orang tuanya dituangin minyak tanah, lalu orang tuanya dibakar. Nah ini sungguh sangat sadis ini anak. Kalau menurut dalam Dhamma itu disebut sebagai garuka kama. Aku salah garuka kama. Yang bisa mengakibatkan seorang anak masuk alam neraka. Nah. Karena tidak berbakti, karena berbuat jahat kepada orang tua. Seperti ceritanya Bante Moggallana itu. Dulu diceritakan pernah lahir di alam neraka. Bahkan neraka awici. Karena pernah membunuh orang tuanya. Akibat dari dihasut oleh istrinya. Nah ini maka istri ini harus baik-baik kepada suami. Jangan sampai menghasut suami membunuh orang tua masuk neraka. Ya. Para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita punya hutang karma istilahnya. Punya hutang karma sangat besar kepada orang tua. Bahkan di satu khotbah itu dikatakan, walaupun seorang anak bisa menggendong atau memanggul ayahnya di pundak kanan, ibunya di pundak kiri, selama 100 tahun lamanya, kemanapun pergi digendong. Kuat enggak Bapak Ibu? Ayah di kanan, pundak kanan, ibu di pundak kiri, kuat tidak? Tentu tidak kuat ya. Itu sebuah ilustrasi. Ya.
Kemanapun kita pergi, orang tua kita bawa. Ketika lapar diberi makan, ketika haus diberi minum, kebutuhan apapun dicukupi. Itu pun dikatakan belum sebanding dengan pengorbanan orang tua. Nah maka kita harus menjaga baik-baik. Menjaga ya, membantu, merawat baik-baik. Kalau kita masih punya orang tua. Dan tidak sedikit ya, orang yang enggak mengerti dhamma, merawat orang tua sambil marah-marah. Ada yang pernah begitu? Orang tuanya dimarahi. Sakit hati orang tua dimarah anaknya itu. Ya. Kalau dulu ketika kita masih kecil dimarah karena nakal. Ya, karena nakal. Kalau orang tua dimarah anaknya, apakah orang tuanya nakal? Barangkali karena tidak memberi sangu atau apa. Tidak bisa menyenangkan anaknya, kemudian anaknya marah, jengkel, karma buruk. Ya, sebagai umat Buddha harus berhati-hati ketika berinteraksi atau merawat, membantu orang tua, supaya tidak menjadi karma buruk. Bahkan dikatakan dalam Dhamma, Brahma Mata Pitaro. Ayah ibu kita diibaratkan seperti makhluk Brahma. Makhluk Brahma itu karena akibat dari mempraktekkan meditasi cinta kasih, maka bisa terlahir di alam Brahma. Atau ketika menjadi manusia, rajin meditasi mencapai jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, bisa mengakibatkan terlahir di alam Brahma. Itu disebut sebagai makhluk luhur. Karena banyak kebajikan sehingga bisa terlahir di alam Brahma. Kita jaga baik-baik. Nah kemudian kita sebagai anak punya kewajiban untuk mendengarkan nasihat baik orang tua. Nah kita suatu saat diberi nasihat oleh orang tua kita dengarkan baik-baik. Kalaupun barangkali nasihatnya itu sudah kuno, atau barangkali sudah tidak zamannya di era sekarang ini, tetap harus kita dengarkan. Kita dengarkan, kita filter ya, kita saring. Sekiranya ada yang bermanfaat, ada yang berguna, kita praktekkan dalam kehidupan ini. Karena mendengarkan itu sendiri sudah berbuat baik, berperilaku baik. Dibanding dengan ketika orang tua memberi nasihat, anaknya ngeyelan. Ya, ada gitu ya? Ada enggak? Ngeyelan. Diberi nasihat itu bicaranya lebih tinggi. Atau melawan ya, melawan orang tua. Ini menjadi karma buruk kalau sebagai anak melawan orang tua. Apalagi kalau ini dilihat oleh anak-anak. Nanti anak-anak bisa niru, bisa ngikuti orang tua. Ini sama dengan memberi contoh yang tidak baik. Memberi contoh tidak baik kepada anak-anaknya atau generasi penerus. Nah maka kita harus memberi contoh kebaikan kepada anak-anak atau generasi penerus. Supaya anak-anak atau generasi penerus juga bisa menjadi anak-anak yang baik. Anak yang berbakti, anak yang pinter, dan lain sebagainya. Nah kemudian yang keempat, kita sebagai anak punya kewajiban untuk menjaga tradisi. Ya, tradisi, tentu tradisi yang sesuai Dhamma. Ya, kita punya tradisi sangat baik, sangat luhur. Dari leluhur kita, dari Cungko maupun yang ada di Indonesia, kita semua punya tradisi. Karena agama itu bisa bertahan, bisa terus berkembang apabila juga didukung dengan tradisi atau istilahnya itu supaya tidak kering.
Kalau agama tidak ada tradisi itu dikatakan kering, ya. Maka tradisi agama dengan tradisi ini harus kita jaga baik-baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan merawat, menjaga, dan melestarikan tradisi Buddhis seperti ini, yang memang itu sesuai di dalam sebuah sutta, yaitu di dalam Tirokuda Sutta yang tadi telah dibaca bersama-sama, baik dalam bahasa Pali maupun terjemahannya bahasa Indonesia. Nah, kita patut untuk menjaga tradisi dan juga menjaga nama baik keluarga. Nama baik keluarga kita patut jaga. Bagaimana cara menjaga nama baik keluarga? Kita harus berbuat baik, harus rukun-rukun dengan sanak saudara kita. Dengan satu kandung atau barangkali ada yang punya saudara tiri sekalipun, harus rukun, karena itu adalah salah satu upaya untuk menjaga nama baik keluarga. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang kelima. Sebagai anak punya kewajiban untuk melakukan sembahyang. Sembahyang tradisi atau sembahyang sesuai dengan dhamma ajaran Sang Buddha. Yang tentu itu juga punya nilai kebajikan atau berdoa, ya. Berdoa, kita doakan mendiang papa atau mendiang mama, atau juga tadi saya lihat leluhurnya, ya, satu altar leluhurnya banyak sekali. Masih ingat, ya, luar biasa itu. Leluhurnya begitu banyak, masih ingat. Itu karena sering diadakan upacara, nanti ketika ada yang meninggal lagi ditulis lagi. Entah itu masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih tahu atau tidak, ya itu tidak terlalu begitu penting. Karena kita punya niat baik. Tapi memang menurut Guru Agung ketika berdialog dengan seorang Brahmana yang bernama Brahmana Janusoni. Brahmana ini bertanya kepada Sang Buddha, "Bante, saya telah berbuat kebaikan. Lalu saya berpikir, semoga kebaikan yang saya lakukan ini bisa diterima oleh sanak famili dan para leluhur. Apakah itu bisa diterima oleh mereka, Bante?" Lalu Sang Buddha menjawab, "Oh Brahmana, kebajikan yang Anda lakukan akan bisa bermanfaat untuk para leluhur apabila leluhur berada di tempat yang sesuai." Lalu maksud di tempat yang sesuai bagaimana, Bante? Nah, begini Brahmana, apabila leluhur Anda terlahir di alam surga, maka itu tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Kalau misalnya terlahir di alam manusia, juga tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Kalau misalnya terlahir di alam hewan atau binatang, juga tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Kalau misalnya lahir di alam neraka karena akibat dari perbuatan buruk berat, juga tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Tempat yang cocok, tempat yang sesuai adalah apabila leluhur Brahmana terlahir di alam peta. Di alam inilah yang bisa menerima sesaji atau bisa menerima pelimpahan jasa. Lalu Bante, kalau leluhur kami tidak ada lahir di alam peta bagaimana? Sang Buddha menjawab, adalah tidak mungkin Brahmana. Sang Buddha menjawab, adalah tidak mungkin kalau leluhur Brahmana tidak ada yang lahir di alam peta. Kita punya leluhur sudah tidak terhitung banyaknya. Kita punya papa, punya mama. Papa kita punya papa, mama. Mama kita punya papa dan mama. Kong mak kita punya papa dan mama.
Kalau ya kalau di gambar gitu barangkali seperti pohon bodi. Makin ke atas makin banyak cabang rantingnya. Ya. Kongma terus ya. Banyak sekali. Nah, di antara beliau-beliau ya, di antara sekian banyak leluhur kita, pasti ada yang lahir di alam peta yang membutuhkan jasa, yang membutuhkan pelimpahan jasa. Seperti yang diceritakan di dalam Tirokuda Cuta, itu ceritanya sangat panjang, itu diceritakan mulai, ya ini di zaman Guru Agung Buddha Gotama ya, yang sesungguhnya itu juga pernah terjadi di zamannya Buddha Kasapa. Buddha Kasapa itu Buddha sebelum Sang Buddha Gotama. Buddha Kasapa juga begitu punya murid baik para biku, samanera, samaneri, ya, biku, bikuni, samanera, samaneri, upasaka, upasika. Banyak juga yang berbakti. Nah pada waktu itu di antara sekian banyak umat yang berbakti juga melakukan pelimpahan jasa. Nah pada saat para umat sedang melakukan pelimpahan jasa, nah leluhur dan diceritakan di dalam Tirokuda Sutta itu adalah dimulai dari 90 kalpa yang lampau. Lama sekali. Pada waktu itu ada seorang Sammasambuddha bernama Buddha Pusa. Nah di sanalah pada suatu saat Buddha Pusa ini punya ayah, punya ibu, dan juga punya saudara tiri. Nah, punya saudara tiri 2 ceritanya. Nah, pada suatu saat di kerajaan, di perbatasan kerajaan itu terjadi keributan. Nah, kemudian ayahnya ini bernama, kalau nggak salah ingat, Raja Jayasena. Kemudian 2 putra, saudara tiri dari Buddha Pusa, itu diutus oleh raja untuk menenangkan, untuk mendamaikan pertempuran di perbatasan kerajaan. Kemudian ketika 2 pangeran ini diutus, terjadi dialog antara putra mahkota dengan raja. Putra mahkota siap untuk mendamaikan asal boleh merawat Buddha Pusa. Nah menurut dalam cerita, Buddha Pusa ini oleh karena putra mahkota, kemudian dilekati oleh raja. Raja tidak menghendaki orang lain merawat. Karena dikatakan bahwa Buddha Pusa adalah anak saya, maka saya sendiri yang akan merawat. Nah akhirnya 2 pangeran cari jalan keluar atau cari solusi supaya juga diperbolehkan untuk merawat Buddha Pusa atau Sammasambuddha Pusa. Nah akhirnya 2 pangeran ini mengatakan kepada raja, akan siap untuk mendamaikan asal diperbolehkan merawat Sammasambuddha. Kemudian jadi tawar-menawar dari 3 bulan sampai akhirnya diperbolehkan 7 hari saja. Nah dipersilahkan 7 hari merawat Sammasambuddha. Nah pada waktu itu pangeran membangun sebuah bangunan yang cukup luas. Karena yang diundang Sang Buddha dan Sangga atau para biku banyak sekali. Di situ juga banyak orang yang masak atau istilahnya itu tukang masak. Tukang masak ya ada bapak-bapak, ibu-ibu ya atau koki gitu ya. Nah bapak-bapak, ibu-ibu banyak sedang masak. Nah pada saat sedang masak, karena makanan itu akan dihidangkan untuk sangga, ya tentu makanan ini adalah makanan untuk sangga, tidak boleh diganggu gugat. Nah, itu menurut pangeran. Kemudian suatu saat para ibu yang sedang masak, kemudian suatu saat anaknya datang lapar.
Mak minta makan. Nah, akhirnya ya namanya orang tua, melihat anaknya lapar pengen makan, pastilah dikasih makan. Kasih makan, diambilkan makanan yang enak tentunya ya. Nah, lalu anaknya nggak habis. Anaknya makan tapi nggak habis, akhirnya dimakan oleh orang tuanya. Orang tuanya, kok makanan ini enak, tambah lagi. Orang tuanya ngambil lagi, orang tuanya ngambil lagi. Jadi makin kenyang toh, makin banyak. Nah, akibat dari perbuatan ini dikategorikan mencuri. Mencuri miliknya sangga. Nah, mencuri miliknya sangga. Nah, karena akibat dari mencuri ini, si ibu-ibu dan anaknya ini lahir di alam menderita. Ada yang lahir di alam peta, peta satu ke peta lain, ya, peta satu, peta lain, sampai lama. Sampai akhirnya ketemu di zamannya sama Sang Buddha Kasapa. Wah, itu kan lama sekali ya. Nah, kemudian di zamannya Buddha Kasapa, leluhur yang lahir di alam peta ini sudah di situ. Lihat-lihat orang yang orang berbuat baik, kemudian juga ngelihat-lihat orang-orang yang dapat pelimpahan jasa. Tapi leluhur yang habis lahir di alam peta ini dari zamannya Buddha Pusa tidak memperoleh pelimpahan jasa. Lalu makhluk-makhluk peta ini menghadap kepada Buddha Kasapa. Bante, saya kok tidak memperoleh pelimpahan jasa? Saya pun mau Bante. Lalu Buddha Kasapa menjawab, belum waktunya. Kamu akan dapat pelimpahan jasa nanti di zamannya Buddha Gotama. Di sanalah kamu nanti akan punya keluarga bernama Bimbisara. Lama sekali ini Bapak Ibu, di alam peta menderita. Nah, kemudian di zamannya Buddha Gotama, ada seorang raja yang bijaksana, raja yang murah hati bernama Raja Bimbisara. Raja Bimbisara sosial banget kepada Sang Buddha, kepada Sangga, dan juga bangun wihara. Berdana taman, yaitu sering disebut sebagai Taman Tupai, Weluwana Arama. Bapak Ibu pernah ke India ya? Nah, di sana itu ada Taman Tupai atau Weluwana Arama. Di sana itu dikenal sebagai hutan bambu. Banyak tupai. Sampai sekarang masih ada bambunya dan juga masih ada tupainya. Nah, di sana juga ada kolamnya, cukup luas. Nah, saya juga ketika di sana itu sambil mikir bayang-bayang, luas sekali ini. Dipersembahkan untuk Sang Buddha dan untuk Sangga. Raja Bimbisara sebelum berdana itu ceritanya, sebelum berdana Taman Tupai, Weluwana, itu sering berdana makanan dan lain sebagainya. Pada saat itu leluhur Raja Bimbisara sudah datang di situ, mengharapkan pelimpahan jasa, tapi tidak diberi pelimpahan jasa. Lalu yang dipikirkan itu di mana tempat Sang Buddha yang layak, di mana tempat Sang Buddha yang sesuai. Yang akhirnya kemudian mempersembahkan Weluwana Arama. Nah, saat Raja Bimbisara melakukan kebajikan, leluhurnya tidak memperoleh pelimpahan jasa, maka leluhurnya kemudian merasa tidak puas, merasa tidak senang. Lalu suatu malam leluhur Raja Bimbisara datang ke istana. Di sana ceritanya itu ada suara-suara yang menakutkan, ada cahaya atau sinar yang menakutkan, membuat raja tidak bisa tidur. Nah, akhirnya esok harinya Raja Bimbisara konsultasi untuk menghadap kepada Sang Buddha dan menceritakan kejadian semalam. Nah, kemudian Guru Agung menenangkan
menenangkan raja. Jangan takut Baginda. Itu sesungguhnya adalah leluhur Baginda. Nah demikian pula Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, barangkali di rumah masing-masing ada suara-suara tidak ada rupa. Pernah? Katanya ada makhluk halus di rumahnya, atau bahkan ada makhluk halus karena nggak betah di rumah, kemudian rumahnya dijual. Ada yang begitu? Itu loh, bisa juga leluhur, butuh perhatian. Sebetulnya makhluk-makhluk itu bukan bermaksud menakut-nakuti. Tapi menurut buku Dhamma itu dikatakan mencari perhatian. Supaya leluhur ini diperhatikan. Kan tidak tampak, mereka tidak tampak, tidak tahu. Sedangkan leluhurnya butuh jasa. Dengan bersikap seperti itu, maka kemudian Raja Bimbisara ketika bertanya kepada Sang Buddha, lalu Sang Buddha menjelaskan, kemudian Sang Buddha menganjurkan kepada Raja untuk mengundang sangga. Lalu Raja berdana jubah, berdana makanan, minuman, dan lain sebagainya atas nama leluhur beliau. Dan dikatakan dengan kekuatan kebajikan yang dilakukan oleh Raja, leluhur-leluhur beliau segera terlahir kembali di alam yang lebih baik, terlahir kembali di alam yang lebih berbahagia. Begitulah para ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, kita punya leluhur ya di rumah atau di mana, di toko atau di gudang atau di tempat yang lain. Kalau itu sekiranya memang ada atau kita merasa barangkali ada yang punya kemampuan untuk melihat makhluk halus, didoakan atau diberi pelimpahan jasa atau diberi sesaji makanan kesukaan ketika beliau masih hidup. Ketika masih hidup suka apa? Makanan apa? Minumannya apa? Tapi jangan diberi minuman keras ya. Nanti mabuk lagi. Nanti di alam sana mabuk lagi. Ya, diberi makanan, minuman yang sesuai dengan dhamma, barangkali kopi atau teh dan lain sebagainya, atau madu ya, yang bisa membuat sehat, yang bisa menguatkan dan bisa membahagiakan mereka. Nah, itulah yang memang dikatakan di dalam dhamma. Dan kita bisa melakukan kebajikan kalau menurut dalam dasa punya Kiriyawato. Itu ada 10 kebajikan yang bisa kita lakukan untuk pelimpahan jasa. Dasa punya Kiriyawato, 10 perbuatan berjasa. Yang pertama adalah dana. Dana artinya berdana, berbuat baik. Seperti ini para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Berdana makanan, barangkali nanti untuk baksos ya, untuk umat awam, untuk umat yang kurang mampu atau untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah kemudian berdana untuk wihara. Nah kemudian mempraktekkan sila. Selain berdana kemudian mempraktekkan sila. Lalu juga praktek samadhi atau meditasi atau bawana. Ya, 3 hal ini sudah dipraktekkan tadi itu. Nah kemudian apacayana. Apacayana itu rendah hati. Nah, ketika kita berendah hati, itu juga kebajikan. Rendah hati kepada siapapun, kepada orang yang lebih tua, kepada bapak ibu guru kita, atau memang kepada orang-orang yang patut dihormati, kita rendah hati. Kalau menurut dalam Dhammapada dikatakan, orang yang menghormat pada orang yang patut dihormati akan memperoleh berkah. Di antaranya adalah 4 berkah yang sering dibaca oleh para bante dan samanera. Ayu, wano, sukang, baklang. Ayu itu panjang umur, karena sering menghormat kepada orang yang patut dihormati akan memiliki panjang umur. Ya, karena rendah hati, tidak sombong. Kalau orang sombong itu malah jengkelan biasanya ya. Jengkelan, serian, tidak suka melihat orang lain yang kiranya itu agak tinggi. Karena dia itu pengen lebih tinggi lagi. Nah, tapi kalau rendah hati, ramah dan lain sebagainya, itu adalah kebajikan. Kemudian
eh, selain umur panjang, kecantikan, ketampanan. Akan tambah cantik, tambah tampan. Lalu sukang, kebahagiaan. Akan bahagia. Orang yang rendah hati itu akan mudah bahagia, mudah puas. Ya. Kemudian orang yang rendah hati juga ketika menghormati orang lain akan punya kekuatan. Ya, kekuatan baik itu lahir, secara lahiriah maupun kekuatan batiniah. Nah, maka ini patut untuk kita lakukan. Kita menjadi umat Buddha dianjurkan untuk berendah hati, bukan tinggi hati. Rendah hati itu adalah praktek Dhamma, tetapi kalau tinggi hati itu tidak sesuai dengan Dhamma. Nah, kemudian wayawaca. Wayawaca itu membantu dengan penuh bakti. Ya, misalnya membantu ngatur-ngatur meja, ngatur altar dan lain sebagainya ini dengan penuh bakti. Bakti untuk wihara maupun juga bakti kepada leluhur. Sudah melakukan perbuatan baik. Kemudian pati dana, pelimpahan jasa. Mengajak kepada para leluhur atau makhluk-makhluk apapun yang hubungan karma dengan kita, semoga mereka ikut berbahagia. Kemudian patanomodana, turut berbahagia melihat orang lain berbuat baik. Ini juga kebaikan. Kalau ada orang berbuat baik, kita ikut senang, ikut bahagia, itu sudah kebaikan. Tapi ada kalanya atau tidak sedikit ketika orang melakukan perbuatan baik, ya ada orang lain melakukan perbuatan baik malah dicela, malah iri, atau malah mencelanya, dia itu mencari muka. Nah, padahal sudah punya muka, dibilang mencari muka. Ada lagi yang mengatakan, dia itu bermuka dua. Nah, mencari muka, muka dua. Nah, itu ada saja orang kalau yang nggak suka, ya. Tapi kalau kita senang, hanya senang saja melihat orang lain berbuat baik, kita ikut senang, kita ikut bahagia, itu sudah berbuat baik. Minimal dalam bentuk pikiran. Kita punya pikiran baik, pikiran positif, melihat orang lain berbuat baik. Sama dengan juga melihat orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Jangan keliru, kita malah bahagia melihat orang lain menderita. Menderita kalau melihat orang lain bahagia. Ada yang begitu? Senang melihat orang lain menderita. Tidak senang melihat orang lain bahagia. Nah, inilah orang yang paling menderita ini. Ya, kalau kita dianjurkan untuk senang melihat orang lain berbuat baik. Senang melihat orang lain bahagia. Artinya apa nih? Simpati. Nah, kemudian yang ke-8 ya. Yang ke-8 adalah Dhamma Sawana. Belajar Dhamma. Belajar Dhamma, mendengarkan Dhamma, itu adalah kebaikan. Ya, para ibu, bapak telah mengulang Dhamma ajaran Sang Buddha dalam bahasa Pali dan juga terjemahannya. Yang tentu itu adalah sangat bermanfaat. Bahkan kalaupun misalnya sanak famili, para leluhur yang ada di alam dewa pun ketika mendengar ikut senang, ikut bahagia. Nah, kemudian Dhamma Desana, khotbah Dhamma. Ya, bisa membabarkan Dhamma itu juga perbuatan baik. Bahkan dikatakan sabadanang dhammadanang jinati. Pemberian dalam bentuk Dhamma itu melebihi pemberian yang lain. Nah, sekalipun para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian tidak bisa khotbah panjang lebar, sekalipun hanya bisa khotbah sedikit atau kalimat singkat, tetapi itu kalimat Dhamma, punya makna, punya manfaat, mengajak orang lain berbuat baik, itu juga Dhamma. Atau misalnya hanya satu bait Dhamma diulang-ulang, itu juga kebaikan. Seperti dulu di zamannya Sang Buddha katanya ya, menurut cerita ini. Ada seorang biku hafal satu syair Dhamma. Dan ketika ketemu orang lain itu khotbah,
khotbahnya itu saja. Besok si A, si B, si C datang khotbah itu saja. Si D, si F dan seterusnya datang khotbahnya ya itu aja. Satu bait dhamma itu. Yang walaupun demikian dipuji oleh Sang Buddha. Dan bahkan para dewa ikut senang, ikut berbahagia karena sekalipun biku itu hanya bisa khotbah satu bait, tetapi biku itu mempraktekkan. Nah, maka itu dipuji oleh Sang Buddha. Nah, maka para ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan khawatir kalau misalnya hanya bisa mengerti dhamma singkat. Hanya mengerti sedikit. Tetapi kalau itu bisa dipraktekkan, kemudian itu juga diamalkan, dibabarkan kepada anak-anak, atau kepada suami, atau bahkan kepada orang tua. Kalau bisa mengajak orang tua yang tidak berkeyakinan kepada Tiratana, kemudian berkeyakinan kepada Tiratana, itu sangat baik. Atau orang tua yang sudah punya keyakinan kepada Tiratana, diajak untuk praktek dhamma, praktek sila dengan baik, itu dikatakan sebagai cara balas budi yang sangat baik menurut dhamma. Nah, maka oleh karena itu para ibu saudara-saudara sekalian, mari kita amalkan dhamma ya, sekalipun hanya singkat yang bisa kita ketahui, kemudian kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah dituju kamma, artinya memiliki pandangan benar atau meluruskan pandangan salah orang lain. Ada orang lain punya pandangan keliru, ada orang lain punya pandangan salah, kita luruskan. Nah, kalau kita mampu meluruskan pandangan salah orang lain, itu adalah kebajikan. Ya, maka itulah para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kebajikan ini tentunya malam hari ini sudah banyak dilakukan. Ya, berdana, menjalankan sila, meditasi, kemudian berendah hati, kan menghormat kepada yang patut dihormati, kan rendah hati, kemudian juga sudah membantu dalam bentuk materi maupun tenaga, kemudian juga melakukan patik dana atau pelimpahan jasa. Lalu di antara kita semua ini juga senang melihat orang lain berbuat baik karena kita sama-sama berbuat baik. Kemudian sudah belajar dhamma, mendengarkan dhamma, lalu berlatih membabarkan dhamma, dan juga mempunyai pandangan yang benar, sekalipun belum bisa meluruskan pandangan salah orang lain, tetapi sudah memiliki pandangan yang benar, sehingga kita bisa praktek dhamma dengan benar dalam kehidupan sehari-hari melalui ucapan, perbuatan badan jasmani, dan praktek melalui pikiran. Nah, itulah para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang sesungguhnya disebut sebagai puja. Puja atau menghormat dengan cara praktek dhamma dikatakan sebagai cara menghormat yang memiliki manfaat tinggi, yaitu patik-patik puja atau patik-patik dhamma. Nah, semogalah dengan kekuatan kebajikan yang para ibu, bapak, saudara-saudara lakukan pada malam hari ini, sanak famili, para luhur turut senang, turut berbahagia, dan tentu dengan kebaikan yang para ibu, bapak, saudara-saudari lakukan akan kembali kepada diri sendiri yang berbuat baik akan senang, bahagia, dan tentu akan memperoleh kesehatan, kekuatan, dan hal-hal baik yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semogalah dengan kekuatan kebajikan dan kekuatan keyakinan pada Tiratana, kita semua selalu sehat, berbahagia, maju di dalam dhamma. Sabe sata bawantu suki tata, semoga semua satwa berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Bante Candakaro Mahatera yang telah memberikan kita bimbingan dalam dhamma. Semoga kita senantiasa mau melakukan pati-pati puja, praktek penghormatan dhamma
dengan mempraktekkan 10 kebajikan sesuai yang telah Bante babarkan dalam Dasa Punya Kiriyawatu. Bapak